Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Rusky Bikatra kali ini, teman-teman dan sahabat semua. Sampai kepada detik ini, sampai di mana video ini diputar, ternyata masih banyak sekali teman-teman dan sahabat kita yang mengalami kerugian di dalam menjalankan usaha peternakan entoknya di rumah. Ya, terbukti sebelum saya membuat video ini, teman-teman dan sahabat semua, ya, ternyata setelah saya cek di kolom komentar pada video saya sebelumnya, banyak sekali rupa-rupanya teman-teman dan sahabat semua yang berkomentar di kolom komentar saya, yang sebagian besar dari komentar mereka menunjukkan bahwa mereka tetap mengalami kerugian di dalam menjalankan usaha ternak entok yang mereka kelola. Nah, pertanyaannya, saya bingung, mereka menggunakan cara dan taktik serta langkah seperti apa untuk mengelola usaha peternakan entok yang mereka kelola selama ini, ya, sehingga lagi-lagi tumpur, lagi-lagi rugi. Sedangkan di video saya sebelumnya sudah banyak sekali cara-cara dan trik supaya kita bisa terhindar dari kerugian. Ya teman-teman, namanya usaha teman-teman dan sahabat semua, tidak hanya di peternakan entok. Usaha apapun itu pasti akan berkaitan dengan untung dan rugi. Tapi siapapun orangnya tidak akan pernah menyukai yang namanya kerugian, meskipun kadangkala kerugian itu datang pada siapapun, ya. Nah, dalam hal ini usaha yang kita lakukan adalah usaha yang berkaitan dengan nyawa, maka akan sangat sensitif sekali teman-teman dan sahabat semua, ya. Nah, untuk itu sekali lagi saya akan mereview tentang bagaimana cara supaya kita bisa terhindar dari kerugian di dalam menjalankan usaha peternakan entok yang kita kelola. Nah, saya berharap mudah-mudahan beliau-beliau yang memang singgah di video saya sebelumnya kemudian menghendaki dan mengharapkan saya mereview tentang langkah-langkah supaya bisa terhindar dari kerugian, ya. Mudah-mudahan beliau-beliau semua menonton video ini supaya nanti terpecahkan semua permasalahan dan problem yang membelenggu, ya, di peternakan mereka. Baik, kita akan mulai. Baik, sebelum kita mulai, kita kasih makan entok-entok kita dulu, karena memang jam ini adalah jam makan mereka, supaya mereka tidak berkeliaran kemana-mana. Ya, kita akan ngumpul di sebelah sana. Ya, ini pakannya sudah saya siapkan. Jadi kita sharing sambil menikmati entok-entok ini, yang tentu saja semua entok-entok saya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Kita buktikan bahwa entok-entok saya dalam keadaan sehat. Nanti akan kita lihat bahwa ciri-ciri entok yang sehat adalah nafsu makannya sangat tinggi. Mari kita kasih makan entok-entok kita sambil kita sharing. Nah, jadi salah satu cara agar kita itu bisa mendapatkan keuntungan yang besar, ya, ataupun terhindar dari kerugian di dalam menjalankan usaha ternak entok yang kita kelola, ya, dengan saya memperlihatkan entok-entok lahap makan, nafsu makan, ya, seperti ini. Ini adalah salah satu cara yang harus kita lakukan, ya, untuk kita mendapatkan keuntungan yang besar di dalam usaha ternak entok yang kita kelola, ya. Artinya kita harus membuat entok ini senantiasa dan selalu sehat. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimanakah caranya supaya kita bisa selalu melihat entok-entok kita senantiasa sehat? Tentu saja dengan perawatan-perawatan yang maksimal, ya teman-teman. Nah, jadi untuk perawatan-perawatan apa saja yang harus kita lakukan sebelumnya sudah ada di channel saya, sudah pernah saya review, bahkan banyak sekali, ya teman-teman. Bahkan dari DOD, dari anak entok baru menetas sampai kepada usia panen, sudah ada di channel saya. Silahkan diklik, ya. Nah, tetapi kita akan membahas mengenai poin-poin apa saja yang harus dipegang oleh teman-teman dan sahabat semua agar peternakan teman-teman dan sahabat semua di rumah ini bisa mendapatkan keuntungan lebih besar. Salah satu contoh begini teman-teman dan sahabat semua. Jadi beberapa hari yang lalu saya sempat mampir di rumah sahabat saya, yang mana saya dapat informasi bahwa sahabat saya ini, ya, baru buka usaha ternak entok skala kecil, ya, hanya 50 ekor. Nah, niat sahabat saya ini beternak menggunakan sistem pembibitan. Nah, tetapi yang dia lakukan justru malah mengambil bibitnya dari DOD. Nah, ini yang kemudian saya sedikit kurang setuju. Kenapa? Jadi kalau kita menghendaki atau melakukan usaha ternak entok dengan sistem pembibitan, tetapi bibit yang kita
beli atau bibit yang kita dapatkan adalah bibit dari DOD, maka apa yang terjadi teman-teman dan sahabat semua? Ini akan sangat lama sekali untuk berkembang. Setidaknya kita harus menunggu setidaknya paling sedikit atau paling cepat itu 6 bulan kita baru melihat entok-entok kita. Seandainya kita full perawatan maksimal, itu entok-entok kita akan segera bertelur di waktu 6 bulan atau 7 bulan. Nah, ini yang membuat saya itu kurang setuju. Kenapa? Karena seharusnya dalam sistem pembibitan ini yang dibeli kalau memang mau cepat berkembang itu ya dari indukan ataupun calon indukan. Jadi kita beli ya entok-entok yang sudah usia sekitar 4 bulan ke atas. Ya. Jadi kita tidak perlu menunggu waktu lama. Itu yang pertama teman-teman dan sahabat semua ya. Ya, jadi di dalam pemilihan bibit itu sendiri, menentukan bibit itu sendiri ya, itu sangat penting kalau menurut saya. Nah, ada lagi contoh kejanggalan yang saya temui, yaitu salah satu sahabat saya juga menghendaki usaha ternak entok dengan sistem pembesaran. Jadi sebaliknya, yang pertama tadi pembibitan, yang satunya lagi ini pembesaran. Tetapi bibit yang mereka beli ini adalah bibit-bibit memang cocok dari DOD, tetapi justru malah banyak betinanya. Ya. Sedangkan mereka menghendaki sistem pembesaran. Nah, jadi apa yang akan terjadi teman-teman dan sahabat semua ketika kita akan beternak entok dengan menggunakan sistem pembesaran, tetapi bibit yang kita beli ya adalah bibit-bibit yang betina. Ini sudah sangat keliru teman-teman menurut saya. Kalau pembesaran seperti yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya, bahwa sistem pembesaran ini yang kita harapkan hanya dari bobot yang akan kita dapatkan. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah mencari bibit yang jenis kelaminnya itu pejantan, bukan betina kalau untuk pembesaran. Ya. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apa alasannya kenapa harus yang jantan untuk kita besarkan? Karena entok jantan itu pertumbuhannya lebih cepat ketimbang entok betina. Ya. Jadi kalau kita menggunakan sistem pembesaran yang kita lakukan, tetapi ternyata pembelian bibit dilakukan dengan membeli bibit betina, maka kita akan rugi. Ya, teman-teman dan sahabat semua, kita akan rugi. Kenapa? Karena tidak akan sesuai biaya pengeluaran pakan dengan pertumbuhan si entok ini tadi. Ya teman-teman dan sahabat semua, ini kalau pembesaran, maka wajib hukumnya kalau menurut saya, kalau kita beternak entok dengan menggunakan sistem pembesaran, terutama bagi pemula ya, ini pemula wajib tahu ya, maka kita harus membeli bibitnya dari yang jantan kalau untuk pembesaran. Nah, sekali lagi kalau untuk pembibitan maka kita akan beli bibit yang memang sudah usia 4 bulan ke atas. Ya. Karena kalau 4 bulan ke atas ini setidaknya paling cepat kita hanya menunggu waktu 2 bulan akan segera bertelur entok itu. Ya teman-teman, paling lama nanti 3 bulan. Jangan dari DOD kita beli. Nah, ini ilmu sederhana tetapi banyak yang keliru teman-teman ya. Inilah pentingnya saya kemudian mereview tentang ini supaya nanti teman-teman dan sahabat semua bisa lebih paham ya, lebih paham. Nah, kemudian langkah yang kedua yang harus kita lakukan agar kita bisa untung besar di dalam menjalankan usaha ternak entok itu, ya setelah kita yang pertama sudah kita lewati, yaitu menentukan bibit yang benar, ya tergantung sistem yang akan kita gunakan. Maka langkah yang kedua yang harus kita lakukan adalah memahami semua jenis pakan yang bisa kita manfaatkan untuk pakan ternak entok. Ya, kalau yang namanya pakan alternatif itu biasanya bisa kita dapatkan dengan cara yang murah, bahkan kalau bisa gratis, ya teman-teman. Nah, ini sangat penting. Jadi kita harus paham dan tahu ya tentang pakan alternatif apa saja yang tentu saja bisa dengan mudah kita dapatkan dan aman ya untuk entok kita. Nah, informasi tentang itu juga sudah saya review di video saya sebelumnya. Jadi teman-teman tinggal klik ya. Silahkan dicari di channel ini, sudah ada. Ya teman-teman, supaya nanti tidak kita jelaskan di sini, tujuannya agar tidak terlalu panjang durasinya. Ya teman-teman dan sahabat semua, karena kita akan fokus bagaimana cara supaya kita bisa untung lebih besar di dalam menjalankan usaha ternak entok. Ya. Karena sekali lagi kalau kita mengandalkan pakan pabrikan semua dari nol sampai kepada panen, ya, maka meskipun kita tidak rugi, tetapi itu remis ya. Jadi kita kerja bakti, apa mau
teman-teman dan sahabat semua kerja bakti? Nah, tentu saja tidak. Nah, jadi solusinya kita memang harus memahami pakan atau jenis pakan-pakan alternatif yang tentu saja mudah didapat dan aman untuk pakan ternak entok kita. Nah, kemudian langkah yang ketiga yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar di dalam menjalankan usaha ternak entok, baik pembibitan maupun pembesaran. Perhatikan teman-teman dan sahabat semua ya teman-teman. Nah, sesuai dengan apa yang sudah saya lakukan di peternakan entok saya, jadi langkah ketiga ini kita memang betul-betul harus melakukan perawatan secara maksimal untuk menciptakan entok-entok kita tetap sehat. Ya, di dalam tubuh entok yang sehat tentu saja terbandrol harga, ya, terbanderol harga yang tinggi. Bagaimana mungkin seseorang akan kemudian masuk ke kandang entok kita, memilih entok-entok untuk indukan untuk mereka beli, tetapi entok-entok kita dalam keadaan tidak nafsu makan, ya, karena perawatan yang tidak maksimal, kemudian mereka kurus, ya teman-teman. Bagaimana mungkin konsumen itu bisa membayar secara harga mahal? Tentu saja tidak akan mungkin, ya. Inilah pentingnya teman-teman untuk menciptakan atau untuk membuat entok-entok kita itu senantiasa sehat, ya, untuk yang pembibitan agar mereka bisa tetap konsisten untuk berproduksi, yaitu memproduksi telur, ya, untuk pembibitan, dan untuk yang pembesaran agar mereka mempunyai bobot yang berat, sehingga dengan bobot yang maksimal, ya, mereka juga mempunyai harga yang tinggi. Kira-kira begitu teman-teman ya. Yuk. Nah teman-teman dan sahabat semua, jadi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, ya, di dalam menjalankan usaha ternak entok yang kita kelola, tentu saja kita harus memahami 3 hal yang sudah saya sebutkan tadi ya teman-teman. Setelah kita menentukan sistem apa yang kita pilih, baik pembesaran maupun pembibitan, kita jangan sampai salah memilih bibit, ya, karena ini akan sangat berpengaruh. Dan kemudian yang kedua, kita juga harus menguasai tentang pakan-pakan apa saja yang sifatnya alternatif, yang mudah didapat dan kemudian gratis. Tidak hanya gratis tetapi juga aman. Banyak pakan-pakan yang gratis tetapi tidak aman. Nah, ini perlu digarisbawahi, ya teman-teman. Nah, ini nanti akan bermasalah ketika kita hanya tergiur dengan pakan gratis tetapi tidak aman. Yang bagus sudah gratis tetapi aman ya teman-teman. Nah, jangan lupa gratis dan aman. Nah, kemudian yang 3, perawatan yang maksimal, tentu saja untuk menghasilkan atau mendapatkan entok-entok yang sehat. Karena di dalam entok yang sehat itu terbandrol harga yang tinggi. Itu pasti teman-teman dan sahabat semua ya. Orang-orang tidak akan pernah mungkin mau membeli entok kita jika entok kita dalam keadaan sakit, ya. Itu logika ya teman-teman. Maka kita harus membuat entok-entok ini tetap sehat. Ini adalah, nah akhirnya saya harus undur diri. Mudah-mudahan meskipun singkat tetapi video ini video yang bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.